Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Rio, ini kan sebenarnya harusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo begitu ya, menguasai lah pasti mengenai pertanyaan-pertanyaan dari 01 dan juga 03. Tapi kemarin juga ada pertanyaan mengenai pembelian alutsista bekas yang akhirnya kayaknya nampaknya juga kurang clear dijawab oleh Pak Prabowo. Ya, jadi seperti ini. Yang coba disampaikan oleh Pak Prabowo adalah kita tidak boleh memberikan standar kepada katakanlah pesawat tempur bekas sama seperti ketika kita memberikan standar kepada mobil bekas atau sepeda motor bekas. Beda tuh ya. Dimana kalau mobil atau motor bekas kita mengenal istilah waduh ini bekas tabrak atau bekas banjir. Istilah-istilah seperti itu tidak ada di dalam dunia aviasi. Seperti yang kita tahu, industri aviasi baik sipil, terutama militer, merupakan industri yang paling terwell regulated di seluruh dunia. Makanya moda transportasi yang paling aman itu adalah moda transportasi udara. Lalu kedua yang perlu kita pahamin adalah ketika kita berbicara kapasitas pesawat tempur, yang perlu dihitung itu bukan adalah umurnya, tetapi jam terbangnya dan juga remaining flight hours yang sisa berapa jam terbangnya. Lalu yang kemarin tidak dipahamin oleh paslon 01 dan juga 03 adalah ketika kita berbicara pesawat tempur, ada yang namanya MLU. MLU itu adalah namanya mid-life update atau istilah yang kita tahu mungkin refurbishment. Apa itu? Kita upgrade avionics-nya, kita upgrade airframe-nya atau sasis-nya, kita upgrade persenjataannya, payload-nya dan segala macam. Ujung-ujungnya impact-nya apa? Dia punya flight hours itu bertambah. Itu yang terjadi dengan F-16 kita yang kita refurbish. Makanya jam terbangnya bisa bertambah 5-10 ribu jam terbang. Nah konsep ini yang tidak dimengerti oleh paslon 01 dan 03, seakan-akan membeli pesawat bekas adalah membeli pesawat rongsokan. Anda ingin yang akan menyampaikan jatuh. pesan mereka ini tidak cukup data ternyata ya. Pemahamannya mungkin karena tidak memiliki pengetahuan teknis jadinya memberikan tuduhan-tuduhan yang salah. Sayangnya persis kayak Pak Prabowo semalam, seolah-olah yang paham militer pertahanan tuh hanya 02, cuma dia gitu. Padahal 01, 03 timnya tuh ada purnawirawan ya kan, ahli-ahli militer pertahanan. Lah ketua timnasnya dia aja udah. Penerbang. Exactly, makanya jadi seolah-olah tuh hanya dia yang tahu kan. Beliau Anda ada bilang, Panglima TNI loh di situ. makanya. Dan Permasalahan mengenai alutsista ini adalah Pak Ganjar kemarin mencoba menawarkan bahwa pertahanan tuh lebih luas daripada alutsista. Militer itu lebih luas dari seolah-olah tentang anggaran. Karena banyak opsi-opsi lain sebenarnya. Dan bahkan berbicara mengenai alutsista bekas, itu sebenarnya banyak opsi-opsi alutsista lainnya juga yang lebih advance dan baru gitu ya. Dan sayangnya juga adalah Indonesia kuat yang didefinisikan oleh Pak Prabowo itu hanya fokus kepada kekuatan militer. Padahal Pak Ganjar bilang kemarin kekuatan diplomasi kita harus diperkuat, budaya kita diperkuat dan lain-lain, ekonomi kita juga diperkuat. Itulah definisi yang lebih luas. Jadi ini menurut saya adalah miskonsepsi Ini dulu lah. Ya oke silakan. ya, Mas Billy sih. tentang bekas itu kemarin juga kalau kita ingat kan Pak Prabowo kemarin membandingkan pembelian bekas sekarang itu ketika dulu era Bung Karno ketika menghadapi Irian Barat kemarin beliau terminologi yang digunakan. Kan tentu itu berbicara tentang rentang waktu saja sudah out of date menurut kami. Dan menurut saya sudah bukan perbandingan apple to apple. Kalau bisa menjelaskan perbandingan mungkin bisa dijelaskan lesson learn dari negara lain gitu. Dan kedua juga yang saya ingat dari penjelasan Mas Noto tadi kan tentu kita ingat bahwa sekarang itu kita membeli tadi karena disebut tentang pesawat kan banyak sekali pattern yang digunakan. Kita beli dari Mesir, kita beli dari Rusia dan tentu banyak pattern yang bisa membedakan di situ. Dan tentu menurut saya juga kemarin penjelasan Pak Ganjar juga saya tangkap ketika kita banyak sekali pattern ataupun negara tempat kita membeli itu tentu akan menyusahkan juga untuk penerbang secara spesifik atau mungkin secara aturan, bahkan yang kemarin kan belum disebut ya, kita kemarin sempat bahas tentang buku putih, bahkan buku putih pun secara internal nggak cuma untuk dimanfaatkan untuk negara lain, juga untuk internal, baik itu anggota TNI yang aktif, itu juga pasti perlukan panduan seperti itu. Tapi kurang wawasan tadi katanya mungkin mengenai ya semua yang dibeli bekas itu belum tentu rongsokan juga. Nggak ngerti atau nggak paham apa gitu loh maksudnya. Kalau kita bicara wawasan tentu kita juga terima insight. Tadi seperti Mas Roto jelaskan, kita Kan juga ketua timnas belajar. Anda itu purnawirawan aktif. Betul, dan kemarin Masa nggak Kapten juga sudah nggak menjelaskan mungkin bahwa juga, ada 135 jenderal di belakang kita. Tentu itu memberikan banyak masukan tentang hal tersebut. Tapi memang itu tadi, kalau berbicara tentang alutsista kan kita nggak bisa membebankan semua di satu matra tertentu. Misalkan kita bahas tentang Angkatan Udara, tapi pemerataannya bagaimana juga bagi angkatan darat, angkatan laut dapat porsi yang merata. Itu masih berbicara tentang matra, belum berbicara lagi tentang pemerataan untuk isu yang lain, misalkan untuk cyber security yang tadi saya sebut dengan non tradisional. Jadi saya tambahin sedikit aja Mas. Iya. Inilah perbedaan teori pengamat
dengan seseorang yang actually doing the job. Ketika kita menjalankan tugas, itu ada tantangan-tantangan dan itu yang dialamin oleh Pak Menhan. Tantangannya seperti apa? Kalau kita tidak mempunyai keterbatasan, ya sudah kita langsung beli saja 10 skuadron pesawat tempur generasi kelima seperti F-35. Kalau kita tidak memiliki keterbatasan. Tapi nyatanya satu, kita memiliki keterbatasan. Anggaran. Yang kedua adalah kita memiliki problem di mana saat ini pesawat-pesawat tempur kita banyak yang sudah usang. Seperti contoh, pesawat F-5 kita yang masih hari ini in service itu sudah berusia lebih dari 30 Tapi katanya tahun. Pak Ganjar no utang no usang. Makanya, ini yang paling penting. Kita memiliki kebutuhan mendesak untuk segera mengisi kekosongan alutsista kita. Makanya kita mengambil opsi untuk membeli pesawat terbang yang memang bekas tapi masih dalam keadaan prima. Karena Qatar sendiri, karena bukan negara yang terlalu aktif, flying hoursnya itu masih sedikit. Jadi ini loh miskonsepsi yang perlu diluruskan. Kalau sebagai pengamat, enak-enak saja kita ngomong. Teorinya ya memang kita kalau bisa beli F-35 langsung, kita beli biji. Oke, tidak seperti ini itu. kita coba selain mendengarkan suara mereka ya pemirsa ya, kita coba ajak juga pemirsa untuk menikmati juga suara-suara dari masyarakat. Masyarakat ya. Tapi kita jeda dulu sejenak ya. Kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Oke, kita balik nih sekarang ya dari kubu Satset, ya kan? Noto silakan mungkin apa yang perlu di highlight dari tadi malam dan apa yang membuat publik ini ya yakin bahwa yang pantas itu adalah Anda. Ya, mungkin closing statement, kita masyarakat perlu memilih presiden itu yang tidak hanya membawa nasionalisme sempit dan juga yang tentunya punya ide-ide segar dan inovatif untuk permasalahan bangsa, termasuk terkait dengan hubungan internasional. Dan saya kira Pak Ganjar kemarin sudah tepat untuk membawa itu semalam ya. Dan satu-satunya bahkan yang fokus untuk membawa solusi dan ide tadi gitu ya. Dan yang Jadi mulai dari ASEAN ya kalau nggak salah tadi. dari ASEAN, bahkan revitalisasi ASEAN. Jadi penuh ide konstruktif untuk dunia internasional juga. Gitu ya. Dan mungkin bagi masyarakat juga perlu menilai presiden yang bisa menggaris kepentingan domestik dan internasional. Pak Ganjar di awalnya bilang bahwa dengan bertemu masyarakat, misalnya, dia melihat bahwa ada sinergi yang erat antara keputusan domestik dan keputusan internasional. Nah itu sangat cerdas dan saya kira mungkin daripada terjebak antara calon yang mungkin Yang lagi perang dingin itu ya. perang dingin, yang satu fokus ke konsep dan gagasan, Yang yang satu bingung atau tidak transparan dalam keputusan strategis. Jadi ke Anda gitu. 03 lah. Rio. Saja. Saya rasa ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Pak Prabowo berhasil mengestablish sebuah pengertian urgensi industri pertahanan itu apa, sektor pertahanan itu apa saja. Pertama yang harus kita ketahuin, situasi dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Sudah ada dua konflik besar yang meletus, satu di Eropa Timur, satu di Timur Tengah. Dan satu lagi yang mungkin boleh dikatakan tinggal menunggu waktu, karena Presiden Xi sudah mengatakan di New Year Address-nya bahwa the unification of China itu adalah sesuatu kepastian. Adalah konflik yang mungkin akan terjadi di Indo-Pasifik. Jadi hal tersebut akan terjadi sangat dekat dengan lokasi Indonesia. Dan berkaitan dengan kondisi tersebut, kita memiliki negara-negara yang sudah jelas memiliki blok-blok tertentu. Misalnya Australia memiliki Pakta Pertahanan AUKUS dengan UK dan juga Amerika Serikat. Filipina yang katakanlah juga memang mengizinkan pangkalan militer di Filipina. Ini akan menjadi tantangan-tantangan untuk kita. Lalu yang kedua, masih dalam pengertian konvensional konflik militer, kita tidak boleh hanya berfokus pada konsep di mana kita di-invade oleh negara lain. Tapi kita harus juga berbicara konsep apa, contoh misalnya terjadi proxy war di mana-mana. Kita berbicara di Yemen terjadi proxy war antara Saudi Arabia dengan Iran. Di Syria terjadi proxy war antara Amerika Serikat dengan Rusia. Lalu kita juga berbicara konflik-konflik internal yang mungkin ditunggangi. Seperti misalnya yang terjadi di Arab Spring, di Libya yang Muammar Gaddafi harus terguling, Hosni Mubarak di waktu Anda 1 menit lagi, Pak. Dan juga kita harus menyadari bahwa ini penting untuk menjaga kekayaan Indonesia. Kenapa? Ada studi yang mengatakan bahwa kalau kita mengambil asumsi saja 10% dari total nilai tangkap ikan kita dicuri oleh pihak penangkapan asing, maka negara itu bisa rugi sekitar 20 triliun. Yang terakhir, yang paling penting adalah negara ini harus menjawab tren yang sedang terjadi, yaitu adalah tren deglobalisasi. Hari ini Amerika memperkenalkan yang namanya Inflation Reduction Act, yang namanya Chips and Science Act. Intinya adalah membawa kembali produksi itu ke Amerika. Tadinya negara maju ini mau outsource ke negara berkembang, mau offshore ke negara berkembang. Hari ini tidak terjadi. Maka daripada itu, Indonesia ini berkewajiban untuk memperkuat pertahanan bukan hanya dari pertahanan militer, tapi juga pertahanan non-militer dalam bentuk hilirisasi. Bukan hanya minerba, tapi juga kelautan, perikanan, dan juga hilirisasi. Terima kasih, digital. Mas Rio. Terima kasih. Banyak nggak disebut Pak Prabowo kemarin ini. Iya. Pakai perlu. Mas Billy silakan. Baik. Yang pertama tentu kita melihat bagaimana di antara tiga ini
yang memiliki gagasan, narasi yang tepat, serta karya yang sudah teruji. Dan itu kita lihat ada di paslon nomor 1, di Pak Anies dan Gus Imin. Bagaimana gagasan ketika subtema kemarin dibahas. Dan kita tentu nggak adil melihat hanya dari subtema yang kemarin dibahas untuk menentukan. Tentu tadi seperti pendapat masyarakat kan kita masih perlu berbagai macam perspektif lain ya, misalkan ngikutin debat selanjutnya. Tapi ketika kita sudah mengedepan gagasan, kita punya ide, kita punya visi misi yang jelas, kemudian kita punya narasi, bagaimana Pak Anies bisa menyampaikan, bisa meyakinkan, dan bahkan di beberapa debat juga performanya cukup mumpuni untuk menyampaikan itu. Yang ketiga, karyanya sudah cukup teruji. Apa yang dikerjakan beliau di DKI, beliau selama menjadi menteri, dan apapun yang beliau kerjakan selama rekam jejak karir profesional beliau sudah menunjukkan hal itu. Dan yang kedua, dari performa debat kemarin kita melihat bagaimana pemimpin itu juga harus berani. Dan berani mengkritik, berani menyampaikan gagasannya meskipun itu berseberangan, berani menyuarakan apa yang jadi kegelisahan publik, jadi masyarakat. Dan ketika sudah menunjukkan komitmen dan juga keberanian, tentu kita bisa menilai siapa yang berani dan care terhadap peduli yang terhadap semua isu yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita punya banyak forum. Desak Anies contohnya. Jadi misalkan Anda nggak puas dengan performa kemarin, ada pertanyaan tertunda, silakan aja ke Desak Anies. Siapapun boleh datang, siapapun boleh bertanya tentang apapun. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Billy, Mas Rio, Mas Noto. Terima kasih sudah banyak. hadir pagi hari ini. Kalau tadi malam mungkin ada yang melewatkan momen salaman, ya silakan lah sekarang. Kemarin masalah teknis aja. Masalah teknis. Gak juga mau salaman ya udah. Terima kasih banyak Mas. Mas, terima kasih banyak. Biar lebih santai lah ya, tensinya nggak tinggi. Oke, dan kita juga menjadi akhir kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan beranjak dulu di tempat Anda. Program Kabar Utama Pagi akan hadir sesaat lagi usai kami menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arya Fadi. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.